Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih akan mempelajari terkait kompetensi dasar 3.2, yaitu mengenai dasar-dasar pemetaan, pengindahan jauh dan juga sistem informasi geografis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait yaitu sistem informasi geografis. Nah, sebelum lebih jauh kita mengenal apa itu sistem informasi geografis, terlebih dahulu kita kenali apa itu pengertian dari sistem informasi geografis itu sendiri. Nah, menurut Linden tahun 1959, sistem informasi geografis adalah sistem untuk pengolahan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data secara spasial keterkaitan dengan muka bumi. Nah, yang pertama di sini ada proses yaitu pengolahan. Nah, jadi data-data yang diperoleh dari lapangan ataupun data-data yang diperoleh dari suatu instansi itu diolah dan melakukan penyimpanan, lalu dilakukan pemrosesan atau manipulasi. Nah, proses manipulasi tersebut atau pemrosesan tersebut dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, lalu dilakukan analisis dan juga dilakukan penayangan data. Nah, tayangan tersebut bisa berupa tabel, berupa peta. Nah, oke. Selanjutnya, nah, kita pahami terdapat 3 kunci dalam sistem informasi geografis. Nah, yang pertama yaitu sistem. Nah, sistem adalah suatu komponen atau variabel yang terorganisir secara terpadu, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain untuk mendapatkan suatu hasil. Nah, berarti sistem ini adalah sesuatu yang saling keterkaitan dan saling tersusun serta bergantung satu sama lain. Nah, yang kedua ada informasi. Informasi adalah data yang berformat dan terorganisir dengan baik agar mudah dikelola untuk dianalisis atau diproses. Nah, jadi dalam sistem informasi geografis ini terdapat suatu informasi. Nah, informasi tersebut lalu dilakukanlah perorganisiran disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, yang ketiga ada geografis. Nah, data-data atau informasi-informasi tersebut berbentuk suatu fenomena-fenomena geografi. Nah, itu geografis itu menunjukkan keterkaitan data dengan lokasi yang diketahui berdasarkan koordinat geografis. Oke, selanjutnya yaitu ada komponen-komponen SIG. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras adalah perangkat-perangkat fisik yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Ya, yang berarti bahwa perangkat-perangkat fisik itu adalah perangkat-perangkat yang tampak, yang ada wujudnya ya. Contohnya itu seperti laptop yang digunakan untuk melakukan analisis yaitu. Nah, yang pertama itu ada input data. Nah, dalam input data ini terdapat 3 perangkat keras. Yang pertama ada mouse, yang kedua ada digitizer, yaitu untuk melakukan digitasi atau penggambaran ulang suatu peta. Nah, yang ketiga ada scanner, yaitu berfungsi untuk memindai suatu peta. Yang kedua ada olahan data. Nah, untuk perangkat keras dalam olahan data di sini yaitu adalah perangkat keras yang terdapat dalam suatu perangkat yang kita gunakan, contohnya seperti laptop ataupun komputer, yaitu berupa yang pertama ada hard disk, prosesor, RAM dan juga VGA. Nah, komponen-komponen tersebut sangat mendukung dalam proses pengolahan data. Yang ketiga ada output data. Nah, data-data yang kita olah itu kita bantu dengan perangkat keras yang ketiga yaitu
berupa pertama ada plotter, yang kedua ada printer, dan juga ada screening. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisa, memvisualisasikan data, baik data spasial maupun data non-spasial. Nah, contoh dari perangkat lunak tersebut yaitu ArcGIS, IDRIS, dan juga ArcInfo. Nah, perangkat lunak adalah perangkat yang tidak tampak secara fisik ya. Jadi kita bisa lihat di bentuknya itu software ya. Di sini Bapak akan tunjukkan software yang Bapak gunakan dalam analisis data. Nah, ini adalah contoh dari software yang Bapak gunakan, yaitu adalah ArcGIS. Nah, ini adalah software yang Bapak gunakan untuk menganalisis dalam pelaksanaan sistem informasi geografis. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ya, yang ketiga itu ada data. Nah, secara umum terdapat dua jenis data untuk mendukung sistem informasi geografis. Yaitu yang pertama ada data spasial. Nah, data spasial adalah data yang memuat suatu posisi, koordinat, grafis, ataupun ruang. Yang kedua ada data non-spasial atau data atribut. Nah, data atribut adalah data yang memuat informasi-informasi yang ada dalam data spasial tersebut. Nah, Bapak contohkan ya. Untuk data spasial, nah, untuk data spasial tersendiri, nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari data spasial yang tadi dijelaskan bahwa data spasial itu memuat posisi, koordinat, grafis, dan ruang. Nah, data-data ini memuat informasi tadi, posisi, grafis, ataupun ruang ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi seperti garis, area, warna, itu merupakan data spasial. Selanjutnya ada data atribut. Nah, data atribut adalah data-data yang membuat informasi. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada batas desa. Nah, data-data batas desa. Dilihatnya ada perbedaannya. Nah, kita klik data atributnya. Nah, jadi data tersebut memuat informasi-informasi. Nah, ini berupa panjang dari atau luasan wilayah yang dipetakan. Ini contohnya ya. Contoh lain seperti tutupan lahan. Nah, tadi berarti bahwa data spasial tersebut menampilkan yang pertama ada tanah terbuka, pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, hutan, dan lain-lain. Jadi data atribut adalah data yang menampilkan informasi-informasi yang ada pada data spasial. Oke. Jelas ya? Nah, selanjutnya yaitu ada brainware. Nah, brainware adalah orang yang menjalankan sistem, meliputi orang yang mengoperasikan, mengembangkan, bahkan memanfaatkan dari sistem. Nah, brainware itu secara sederhananya yaitu adalah pengguna dari sistem informasi geografis. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sumber data dan basis data SIG. Nah, data yang diolah pada sistem informasi geografis dapat
dari berbagai sumber, seperti yang pertama yaitu kantor atau lembaga pemerintahan, yang kedua adalah laporan penelitian, yang ketiga ada pengukuran lapangan. Nah, jadi data dari sistem informasi geografis ini bisa berupa dari lapangan, di mana dilakukan pengukuran secara langsung. Nah, kelebihan dari pengukuran lapangan ini yaitu datanya itu cukup aktual, yaitu cukup terbarukan, di mana data yang diperoleh dapat meminimalisir kesalahan dalam suatu pemetaan. Yang keempat ada data digital. Nah, data digital adalah data yang diperoleh biasanya itu dari suatu website. Yang kelima ada peta, yang keenam ada citra satelit, yang ketujuh yaitu ada dari foto udara atau citra satelit ya. Nah, selanjutnya ada basis data, adalah kumpulan dari data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru. Nah, jadi data yang ada atau ditampilkan dalam sistem informasi geografis tersebut merupakan kumpulan dari suatu data yang ada, di mana data tersebut adalah data yang saling berhubungan. Nah, di sini Bapak contohkan ya. Nah, di sini contohnya seperti peta pengendaraan. Nah, untuk menampilkan terkait batas administrasi, itu terdapat file yang terpisah, dan file ini adalah file yang saling berhubungan. Nah, file tersebut membentuk suatu informasi baru. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, batas desa, nah itu juga sama seperti ini. Jadi terdiri dari beberapa file yang dimana memuat suatu informasi yang saling keterkaitan dan memuat informasi baru tersebut. Jelas ya? Seperti ini. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini ada cara pengolahan informasi geografis. Nah, yang pertama ada data input, berupa tabel, laporan, pengukuran lapangan, data digital lain, peta tematik, citra satelit, foto udara, dan juga data lainnya. Nah, di mana dari data tersebut dilakukan input atau masukan dan dilakukan penyimpanan storage database. Nah, jadi ada database untuk yang langkah selanjutnya yaitu ada retrieval. Nah, di mana database tersebut atau data-data tersebut dilakukan pemilihan informasi. Ya, jadi disesuaikan informasi tersebut sesuai kebutuhan kita. Dilakukanlah selanjutnya itu processing. Itu adalah pemrosesan data. Nah, di mana data tersebut diproses lagi dan diproses sedemikian rupa supaya menjadi data yang matang dan bisa digunakan. Yang akhirnya berbentuk output. Yang pertama ada peta, tabel, laporan, dan juga informasi digital. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya subsistem masukan atau input subsistem. Nah, berbagai data yang dimasukkan dan disimpan dalam komputer dapat dikelompokkan menjadi, yang pertama ada data atribut. Nah, data atribut adalah data yang menjelaskan suatu informasi. Nah, contohnya ada data mungkin terkait data administrasi. Nah, data atributnya itu bisa berupa luasan. Nah, yang kedua ada data spasial. Nah, yaitu data keruangan atau data yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat di muka bumi. Nah, Bapak contohkannya di sini untuk data atribut dan juga data spasial. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa data atribut itu ada data yang memuat informasi-informasi.
Nah, contohnya di sini ada batas desa. Nah, di sini kita lihat data atributnya ya. Nah, di sini dimana ada informasi ya terkait luasannya. Nah, lalu selanjutnya ada contohnya tutupan lahan. Nah, di sini ada informasi juga, ini disebut data atribut. Nah, data yang menampilkan informasi-informasi. Di sini ada tanah terbuka, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, hutan, dan juga yang lainnya. Itu adalah data atribut. Data spasial seperti apa? Nah, tadi dijelaskan bahwa data spasial adalah data yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat di muka bumi. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah termasuk data spasial, di mana menunjukkan ruang, nah lokasi, nah contohnya ada Kecamatan Culamega, Desa Nagrog. Nah, ini adalah data spasial atau data ruang. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya itu ada subsistem masukan atau input subsistem. Data spasial dapat dijadikan sebagai berikut. Dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama ada data vektor. Nah, data vektor ini bisa berupa poin atau titik, line atau garis, area ataupun luasan. Jadi contohnya seperti kalau titik itu titik ibu kota. Nah, itu adalah contoh dari data vektor yang memuat titik. Data terkait garis. Nah, contohnya seperti sungai, jalan, area contohnya seperti batas administrasi, itu menunjukkan area. Selanjutnya ada data raster. Nah, data raster adalah data yang berasal dari biasanya itu citra atau foto udara, itu berbentuk pixel, dimana nah seperti kepingan puzzle ya, dimana kalau kita zoom itu cenderung mudah pecah. Nah, Bapak contohkan ya terkait data vektor data raster. Nah, ini adalah data vektor dimana kalau kita zoom dimana nggak akan pecah. Nah, seperti ini. Ini adalah data vektor. Data raster seperti kita bayangkan seperti foto, itu adalah data raster. Foto udara, citra satelit, itu adalah data raster. Nah, selanjutnya yaitu subsistem pengolahan dan penyimpanan. Nah, kenyataan sesungguhnya di muka bumi, misalnya kawasan hutan di suatu gunung, dapat diubah menjadi beberapa data. Nah, salah satu bentuk prosesi adalah menumpang tindihkan atau overlay. Nah, jadi data dalam sistem informasi geografis yang kita dapat dari lapangan itu merupakan data yang overlay atau tumpang tindih. Nah, contohnya seperti apa? Kalau kita ketahui terkait data sini ya, contohnya seperti ini peta persebaran vegetasi tutupan lahan, di mana dilakukan overlay. Pertama ada batas desa, kedua ada batas kecamatan, dan ketiga ada tutupan lahan. Nah, data-data tersebut di overlay, ditumpang tindihkan, disesuaikan dengan hierarki atau tingkatan-tingkatan dari data tersebut. Data yang paling atas yang pertama ada batas desa, batas kabupaten, dan juga tutupan lahan. Nah, contoh lain seperti ini. Nah, kita dapatkan di lapangan itu ada peta sungai, peta jalan, peta tata guna lahan, peta dasar atau topografi. Nah, ini itu
seperti di overlay gitu, berlapis-lapis. Jadi yang paling atas itu ada peta sungai, yang paling bawah itu ada peta dasar. Jelas ya? Nah, lalu selanjutnya subsistem keluaran atau output subsistem. Nah, data yang telah dianalisis oleh SIG dapat memberikan informasi atau keterangan kepada pengguna dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, jadi data yang kita tadi input, lalu kita proses dan dilakukan manipulasi data. Nah, jadilah suatu output data atau output dari sistem informasi geografis tersebut. Nah, di mana data tersebut dilakukan untuk tadi memberikan informasi, keterangan kepada pengguna dan juga sebagai dasar pengambilan keputusan. Contohnya outputnya tadi terkait tutupan lahan. Nah, bisa digunakan contohnya untuk perencanaan wilayah, untuk kita melakukan penanaman suatu pohon. Nah, itu gunanya dari sistem informasi geografis. Jadi data yang kita olah itu menampilkan informasi yang dapat kita gunakan untuk analisis geografi. Nah, baik, cukupkan untuk materi kali ini ya. Untuk terakhir kita ada tugas para siswa sekalian, kita tuliskan di kertas dan menjawab 3 pertanyaan tersebut. Nah, untuk jawaban diharapkan original dan tidak saling mencontek. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.